guys, balik lagi sama aku Cindy Fatikasari. Di sini aku bakal ngejelasin masalah improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Baik, langsung saja Cindy bakal ngejelasin masalah improve kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi dari Lily Spencer dan Signal Spencer 1993. Kompetensi, karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Michelle Armstrong 1994, kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkat perilaku yang berbeda. Praktisi MSDM, kompetensi, deskripsi, dan karakteristik seseorang. Nah, selanjutnya itu ada dari Margaret Dell 2003. Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. NC Vicky dalam Margaret Dell 2003, kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Training Agency 1988, kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi suatu dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya itu MC Challenge 1993, karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses setidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Selanjutnya ada SK Kepala BKNN 2003, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas. Selanjutnya itu ada komponen kompetensi. Yang pertama itu adalah motives. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua itu ada karakter fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi dan informasi. Yang ketiga itu self concept, sikap nilai citra diri seseorang. Yang empat itu knowledge, pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima itu skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Nah, selanjutnya itu ada perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk pengetahuan, penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Karakteristik personal, karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Terus itu ada motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Isu emosional, hambatan dan blok emosional sering membatasi pengetahuan kompetensi. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Nah, selanjutnya itu ada tingkat perbaikan kompetensi. Ada mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Selanjutnya ada sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Nah, selanjutnya itu ada komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan.
Nah, selanjutnya itu ada pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Terus selanjutnya ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya ada keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial, lingkungan, dan kepribadian. Mungkin segini aja penjelasan dari Cindy. See you next time guys. Bye.